Jadi baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Ali Umbudiki Talumbani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menu Excel. Nah, ini video bagi pemula. Nah, kita langsung saja pada menu Start. Terus kita pilih Microsoft Office Excel 2007. Nah, maka tampilan layarnya akan seperti begini. Nah, perlu kita ketahui ini menu Excel ini kegunaannya untuk mengolah angka semacam grafik, kolom, daftar hadir dan lain-lain. Pada menu Excel ini terdapat masing-masing tab semacam tab Home, Insert, Pick Load, Formulas, Data Views dan lain-lain. Nah, masing-masing tab ini mempunyai grup masing-masing atau kegunaannya masing-masing. Misalnya menu Home. Nah, menu Home ini memiliki grupnya sendiri semacam ini Cut. Cut ini gunanya untuk menghapus, copy untuk copy paste. Nah, di sini pun mempunyai font-fontnya semacam bold, garis miring, garis bawah, dan nama-nama huruf misalnya Cambria, Calibri dan lain-lain. Masih banyak pilihan lainnya. Dan di sini terdapat ukuran huruf. Ini biasanya ukuran huruf yang kita gunakan sesuai keinginan kita. Misalnya kita pilih ukuran huruf 12. Nah, di sini ada baris. Ini baris kiri, sedangkan ini baris tengah, ini baris kanan. Begitupun untuk baris ke atas, ini baris tengah, baris bawah ini baris atas. Nah, selanjutnya menu Insert. Menu Insert ini mempunyai kelompoknya sendiri juga, semacam tables, instructions, card, link atau teks semacam ini. Di sini kita bisa membuat grafik. Nah, dan juga bisa memilih simbol. Nah, berikutnya ini saya akan membahas apa itu kolom, apa itu baris, dan apa itu rows. Nah, di Excel itu ada namanya kolom. Nah, seperti ini. Nah, kalau garis ke bawah atau vertikal ke bawah itu namanya kolom. Nah, seperti ini. Ini adalah nama kolom A, ini kolom B, kolom C dan kolom D dan seterusnya. Nah, jika ini kita geser, maka kolom sampai di set secara berurutan. Nah, ketika habis set masih ada kolom AA, AB dan seterusnya. Nah, jadi ini namanya kolom. Nah, kolom ini kita bisa sampai ke kolom A, B, C, D, ya sesuai keinginan kita seperti ini. Bukan hanya jadi kolom A, kolom B, bukan. Kita bisa juga memperbesarnya seperti ini. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu istilahnya dari baris. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah namanya baris. Ini baris 1, baris 2 yang mendatar ke kiri kanan. Misal sebelah kiri ke kanan, ini namanya garis. Posisi garis itu akan mendatar, atau di Excel istilahnya baris ini adalah rows. Nah, baris ini bisa juga kita memperluas ke baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Nah,
kolom itu selalu berbentuk A, B, C, dan D dan seterusnya. Jadi kalau baris itu selalu berbentuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya jika kita sudah bisa membedakan antara kolom dan baris, nah di sini kita klik satu sel. Nah, misalnya di sini saya klik sel A. Sel itu dalam Excel mempunyai nama. Misalnya saya di sini mengklik sel A1. Nah, sel A1 maka di sini akan muncul nama A1. Jadi ini namanya sel A1. Jadi ini perpotongan antara kolom A dan baris 1. Jadi ini disebut sel A1. Kalau kita klik di sini juga terbentuk sel. Nah, misalnya perbatasan antara kolom B dan baris A. Jadi di sini namanya sel B1. Nah, sama juga di sini. Di sini juga akan terbentuk namanya sel. Misalnya di sini kolom D dan baris 3. Jadi disebut sel D3. Nah, satu lagi kita harus perlu ketahui yang namanya range. Jadi range itu adalah kumpulan beberapa sel yang berbeda. Misalnya kita klik di sini. Nah, jadi ini namanya range. Jadi ini dinamakan A1 sampai ke C3. Jadi itu yang disebut range. Nah, ini kurang lebih menggambarkan apa itu kolom, baris, dan range. Nah, berikutnya saya akan melihatkan ya. Jadi ini di sini namanya sheet. Nah, jadi sheet itu satu lembaran Excel. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, klik semacam sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Jadi ini artinya ini sheet 1, misalnya kita sudah membuat satu halaman Excel. Terus kita masuk lagi ke halaman 1, sheet 2, dan seterusnya. Di sheet ini kita bisa mengganti nama. Misalnya sheet 1 atau sheet lama, kita bisa menggantinya sesuai keinginan kita ya. Terus itu di sebelah kanan bawah ada namanya zoom. Nah, semacam ini. Nah, seperti ini untuk memperbesar layar. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk memperjelas sesuai kesukaan kita ya. Nah, berikut saya akan mengetik atau menginput data. Misalkan di sini saya ini menginput data ini stok buah-buahan. Misalnya di sini stok buah toko segar. Nah, kemudian di sini mungkin kita bisa menulis ini nama buah, terus di sini stok tersisa. Nah, mungkin di sini ini harga satuan, harga. Nah, jika kita tulis ini sudah begini, tampilan sudah begini. Nah, misalnya ini nama buah. Nah, buahnya hanya terpotong dan stok tersisa juga hanya kehilangan.
Nah, jadi di sini teman-teman tidak usah khawatir. Nah, di sini kan kita bisa merubah, misalnya ini nama buah. Nah, ini kan kolom A. Nah, baris 2. Nah, di sini bisa dengan mudah kita memperluas atau memperlebar. Misalnya begini. Nah, ketika sudah ada garis panah yang saling membelakangi, kita klik tahan mouse, tarik ke sebelah kanan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, begitupun pada kolom-kolom yang lain, semacam kolom B ini, stok tersisa. Nah, tinggal kita memperlebar saja. Nah, seperti ini, stok tersisa sama satuan harga, ya, harga satuan, ya, kira-kira ini hasilnya seperti ini. Atau jika kita ini klik ini di sini, misalnya klik 2 kali, nah seperti ini. Nah di sini akan disesuaikan secara otomatis. Nah, di sini akan disesuaikan secara otomatis. Nah, itu kalau untuk merubah kolom. Kalau kita ini ingin merubah baris juga sama, kita tinggal klik di sini. Kalau sudah ada anak panah yang saling membelakangi, tinggal klik mouse, tekan tahan dan tarik ke bawah. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Atau kalau kita klik 2 kali pun akan disesuaikan ini ukuran huruf yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi contoh yang saya akan tulis sini, misalnya apel, jeruk, anggur. Nah, kalau kita klik ini misalnya kolom yang seperti ini, misalnya klik 1 kali. Nah, ini dalam bentuk ini sel. Nah, jika kita ini klik 2 kali seperti ini, nah maka ini delete. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Misalnya ini anggur. Nah, kita bisa hapus atau tulis kembali. Ya seperti ini. Nah, kalau klik 1 kali itu berarti kita masuk dalam sel. Kalau klik 2 kali itu kita bisa mengedit isi dalam sel itu. Nah, jadi kira-kira ini pembelajaran dasar dari Excel ini seperti ini, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, mungkin cuman ini yang bisa saya jelaskan bagi langkah-langkah awal pembelajaran Excel. Sekian dan terima kasih.